Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, anak-anak teman-teman. Hari ini Bu Nafi tetap masuk di kelas, masuk. Cuma ada keperluan di kampus, ya, di mana keperluannya itu berkaitan dengan kepentingan kepentingan perguruan tinggi. Jadi hari ini saya memberikan materinya, penjelasannya melalui rekaman video. Nanti rekaman video ini bisa disimak di sini, nanti bisa dicek di YouTube saya, namanya Nur Nafia. Di sini ada playlist, nanti dicek materi mengajar kecerdasan buatan. Nah, nanti bisa dicek di sini. Terus materinya juga sudah saya upload di satu folder. Nanti setiap satu pertemuan saya upload di sini, bisa diakses ya. Di sini ada PFS dan sebagainya. Ada yang hanya saya kirim untuk saman baca, karena di sini ada yang hasil waktu saya ikut pelatihan atau seminar dari Kementerian Pendidikan. Ya, untuk minggu ini, minggu kedua, pertemuan kedua, kita akan membahas BFS. Ya, materinya sudah ada. Nanti saya tuliskan di deskripsi yang ada di YouTube ini ya. Saya taruh di sini, pokoknya di playlist materi mengajar kecerdasan buatan. Nah, nanti saya taruh link deskripsi folder materi saya, dan juga nanti untuk presensinya apa nanti saya jelaskan ya. Hari ini kita akan membahas teknik pencarian ya. Di hari pertama saya sudah menjelaskan terkait, maaf, saya tadi belum sempat. Nah, hari pertama saya sudah menjelaskan terkait yang pertama ini ya, materi atau silabus ya, silabus selama 1 semester. Yang pertama pengantar sudah saya sampaikan secara offline di minggu kemarin. Yang kedua, sekarang kita bahas ke teknik pencarian. Mohon maaf penulisannya agak jelek karena ini nggak tahu apanya. Teknik pencarian atau sistem pencarian. Ini dimanfaatkan di Google Map contohnya. Teknik pencarian yang saya sampaikan ada 2, yaitu teknik pencarian buta, metode buta, dan satunya lagi adalah metode terbimbing. Kalau metode buta yang nanti saya sampaikan adalah BIRD, first search, yang berikutnya adalah DEP, first search. Sebelum saya membahas ke BIRD first search sesuai file yang saya kirim di Google ini, saya kirim di Google Drive, maka saya akan menyampaikan dulu terkait materi dasarnya. Kita akan membahas terkait ini ya, BFS, BIRD first search, di mana yang harus kita pahami terkait ada materi terkait himpunan. Materi himpunan ini diajarkan di matematika diskrit. Kita membahas terkait ada graph, ada tree. Ini disampaikan di mata kuliah struktur data. Ya. Jadi kalau kita membahas mulai dari teknik pencarian apapun nanti, kita pasti akan menemukan graph sama tree.
Apa bedanya grab sama tree? Kalau grab itu ada yang berarah garisnya ya, ada juga yang tidak berarah. Jadi kalau sama menemukan suatu grab itu ataupun tree itu terdiri dari node atau titik, terus ada garis atau vertex ya. Saya agak lupa. Ya, seingat saya vertex ya garis ini. Atau nanti kalau saya salah, saya cek di buku saya aja. Saya cek di buku struktur data ya. Jadi node atau saya kalau salah ya nanti mohon di bu salah gitu, nggak apa-apa. Nah, di sini kedua-duanya baik itu graph ataupun tree itu terdiri dari node. Node itu lingkaran. Nah, kayak gini. Titik. Terus kalau graph itu ada yang berarah, ada yang tidak berarah. Nah, terus yang membedakan graph sama tree apa? Kalau tree itu berlevel. Itu kalau tree. Sehingga yang pertama atas sendiri, paling atas sendiri, itu namanya adalah induk atau root atau level 0. Nah, kalau punya lagi anak, nah berarti ini level 1. Nah, harus sejajar. Nah, kayak gini. Ini berarti level 2. Ini yang dimaksud dengan tree. Nah, sedangkan graph itu bisa ada panahnya, bisa tidak ada panahnya. Berarah itu berarti ada arah panah. Terus, graph itu tidak ada levelnya. Ya, ini di pelajaran struktur data sudah disampaikan. Sehingga cara menuliskan pasangannya bagaimana? Sebentar, saya bersihkan dulu lagi. Nah, cara menuliskan pasangannya bagaimana? Tadi kita bahas terkait himpunan. Himpunan itu caranya menulis itu ada kurung kurawal. Apa sih penjelasan dari himpunan? Himpunan itu kumpulan suatu data atau objek yang mempunyai ciri yang sama, kayak gitu. Nah, cara menuliskan himpunan kayak gini, ada kurung kurawal. Selanjutnya, saat kita menuliskan suatu node, misal tadi saya membahas graph sama tree, maka itu kan ada node dipasangkan dengan node. Nah, ini berarti contoh graph, kan dia tidak ada level. Ini contoh graph. Misalkan node. Maaf, kurang ini. Misalkan titik A, titik B, titik C, D. Misalkan ini. Ada E. Nah, gini. Ini adalah contoh graph. Maka cara memasangkannya adalah dengan seperti ini. Jadi tanda kurung ini mempengaruhi ya. Kalau dalam bahasa pemrograman, kalau array kan kurung siku seperti ini. Ini array. Sedangkan kalau kita mau memasangkan ya seperti ini adalah kurung biasa. Seperti kalau kita memasangkan titik koordinat. Ada X, Y. Nah, ini berarti titik koordinat X dipasangkan dengan Y. Nanti akan menghasilkan suatu grafik. Nah, kayak gitu ya. Ini grafik ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini berarti cara memasangkannya adalah dari mana, dari ke mana. Itu dasar yang harus dipahami. Sehingga kalau misalkan saya menulis, misalkan saya dari Babat ke Jombang, nah berarti darinya ditulis di sini sebagai X, Jombang tujuannya. Ini, kemana ini ya? Kemana? Berarti ditulis sebagai Y. Berarti misalkan, dari Babat, berarti saya tulis kurung buka Babat, Jombang. Nah, cara bacanya berarti, ini Jombang ya. Caranya baca berarti dari Babat menuju ke Jombang. Nah, kayak gitu. Nanti kalau kita menemukan graph ataupun tree seperti ini cara penyusunannya. Dari kemana. Nah, ini dasar yang harus kita pahami. Selanjutnya, saya hapus lagi. Berikutnya,
kita akan membahas terkait apalagi yang harus dibahas ya pada saat kita membahas teknik pencarian, yaitu ada istilah open sama close. Karena kita tadi membahas suatu istilahnya peta, suatu graph ya atau peta, maka di sini ada node. Anggap ini adalah kotanya. Astagfirullahaladzim. Nih. Gak enaknya pakai pen. Anggap ini kayak gini. Terlalu panjang. Nah, ini misalkan ini kota A, kota B, kota C, kota D. Misal kayak gini. Maka itu kan kita mau kemana, dari mana, kayak gitu ya. Maka dalam teknik pencarian itu ada open sama close. Apa sih bedanya? Open itu pilihan antara antrian, tulisan saya maaf, antrian atau tumpukan. Ini pilihan ya, nanti disesuaikan dengan metode. Antrian atau tumpukan kota yang akan kita tuju atau node yang akan dituju. Jadi ini berupa daftar kota yang akan kita tuju. Daftar node yang akan kita tuju itu open. Ya. Antrian tumpukan itu sudah dijelaskan di mata kuliah struktur data, sehingga kalau kita belajar di teknik informatika, mungkin di prodi lainnya juga gitu, antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya itu saling keterkaitan, saling berhubungan. Jadi jangan sampai menyepelekan salah satu. Jangan sampai menyepelekan, saling berkaitan. Dan harus dipahami. Ya. Nah, terus close itu berarti pilihan atau enggak ada, langsung hanya ada satu. Tumpukan node atau kota, salah nulis. Astagfirullahaladzim. Nah, kota yang sudah dituju, Oke. Sehingga kalau nanti Saman mau menggunakan metode teknik pencarian, itu pasti ada open, pasti ada close. Open itu pilihan, antrian kah, tumpukan kah. Nah, antrian nama lainnya adalah queue. Kalau saya salah nulis lagi, mohon diperbaiki. Sistemnya adalah FIFO. First in, pertama yang masuk. First out, pertama yang keluar. Terus stack itu tumpukan, yaitu LIFO. Last, yang pertama last ya. Salah nyebut. Yang terakhir masuk last in, yang terakhir masuk first out, yang pertama keluar. Ini dasar juga. Terus apalagi ya yang berkaitan? Saya kira itu dasar-dasarnya. Jadi selama nanti kita belajar teknik pencarian atau sistem pencarian, maka kita harus memahami apa itu open, apa itu close, ya. Apa bedanya graph, apa bedanya tree. Jadi nggak boleh salah menulisnya, menggambarnya. Ya, teknik pencarian ini sering dipakai untuk mencari peta. Oh, saya mau menuju ke sini. Dari mana? Nah, itu pasti harus tahu. Dari menuju, karena saat kita mau membuat suatu algoritma, itu tahu goalnya. Ya, awalnya sama goalnya, biar bisa berhenti, biar tidak lanjut terus kalau membuat program, nggak kayak gitu. Jadi menuju kemana itu goal, dari mana itu awalnya, titik awal. Nah, yang dihasilkan dari suatu metode teknik pencarian ini nanti berupa path. Path itu berarti kayak sejenis jalur ya, jalur terpendek, jalur tercepat. Nah, itu biasanya hasil dari teknik pencarian itu sesuatu yang optimal. Optimal ini suatu yang ini ya dinamis, disesuaikan dengan kondisi. Oh, saya mau mencari jalur terpendek. Nah, berarti optimalnya adalah terpendek.
jalur yang mempunyai biaya termurah. Nah, itu berarti optimalnya termurah. Disesuaikan kondisi, maksudnya dinamis kayak gitu. Nanti dapatnya pet itu berarti ya jalur atau apa ya? Rute. Nah, rute atau jalur. Maaf. Misalnya kayak gitu. Ini adalah dasar-dasar yang harus dipahami. Selama materi teknik pencarian, ya udah ini yang harus kita pahami. Mulai dari opennya nanti pakai queue kah atau stack, harus ada close-nya hanya ada satu, tumpukan saja atau stack saja. Ada grab, ada tree, ya. Kemudian biasanya hasilnya yaitu berupa path atau rute atau jalur. Oke, selesai dasar-dasar yang saya sampaikan, kita langsung lanjut ke studi kasus. Kita materinya ada di sini. Nah, kalau saya ngasih materi langsung aja contoh kasus. Tidak ada penjelasan memang, makanya saya harus memberikan penjelasan lewat video ini. Nah, di sini saya print screen. Maaf ya. Saya paste, kita ambil petanya aja. Karena saya butuh hanya peta. Selesai. Oke, saya paste. Udah. Kita lanjut ya. Berikutnya, gimana sih cara kerja dari BFS? Cara kerja dari metode metodenya adalah BFS. Bird. Kalau saya tulisannya salah, mohon dikoreksi. Search. Nah, nanti open yang kita gunakan yaitu queue. Oke. Nah, queue-nya itu kan karena antrian ya, sama seperti kalau kita datang ke customer service, ke teller, maka kan siapa yang datang pertama dilayani duluan. Dan urutannya kayak gitu. Jadi ini kayak anggap urutan antriannya. Nah, oke. Kemudian boleh langsung dijadikan satu. Harus ada close-nya ya. Masih ingat tadi ini pasti paket satu paket. Oke. Nanti kalau kurang panjang saya agak geser ke bawah. Maaf. Maaf ya, agak benceng. Oke, ini boleh close-nya itu langsung dijadikan satu paket ya. Jadi misalkan dia intinya mau kemana, dari mana, langsung satu studi kasus itu langsung dijadikan satu close boleh. Kalau yang di materi saya pisah-pisah setiap iterasi. Iterasi itu berarti, ini maksudnya iterasi ya. Iterasi itu berarti yang mau dituju, terus setelah itu dituju, dikeluarkan. Nah, itu satu iterasi. Berikutnya dia nyari lagi anaknya, dan anaknya itu nanti dimasukkan dari di queue-nya menjadi sebagai deretan atau daftar yang akan dituju. Nah, kayak gitu. Itu satu iterasi ya. Nah, kalau saya jadikan satu karena ini lebih mudah kan gambar. Nah, kemudian apalagi ya yang harus kita pahami adalah tetap tadi ya. Tadi saya menyampaikan tahu awalnya, titik awal, dan tahu goalnya. Awalnya dari mana misalkan? Silahkan dicari rute dari G ke B. Nah, berarti sama harus tahu, oh awalnya di sini. Oh, goalnya B. Maka dia akan berhenti jika sudah menemukan titik B. Ya. Oh, dia awalnya di G, berarti ini open itu adalah daftar atau list kota atau node yang akan dituju. Berarti ini karena G itu awal ya, ini ya. G itu awal ini. Sehingga di sini caranya nulis adalah ada titik X, ada titik Y atau koordinat X, Y gitu ya. X adalah dari, Y adalah kemana. Nah,
Sehingga kalau X itu dari, karena ini awalnya di G, ya enggak dari mana-mana, enggak ada dari mana-mana, ya 0, G. Nah, ini yang akan kita tuju. Setelah kita tuju, kita tuju, berarti ini dicoret. Setelah kita tuju, dicoret dan dimasukkan ke daftar yang sudah dituju, berarti dimasukkan ke sini. 0, G. Itu 0 ya, bukan O, bukan G. 0. Terus, saya lanjut. Nah, berikutnya, itu satu iterasi. Tapi satu iterasi itu belum selesai jika dia belum menemukan suksesor. Nama lainnya adalah suksesor. Saya singkat gini. Atau kalau di file saya yang ada di Google Drive, namanya adalah anak. Anak G mana? Gitu loh maksudnya. Oh, anaknya G. Caranya nulis adalah seperti himpunan. Nah, pasangannya. Oh, anaknya G berarti yang menuju atau yang dari G menuju kemana, itu yang namanya anak. Oh, berarti G itu ke E, G ke F. Nah, dalam pemrograman itu urutan itu penting ya. Urutan itu hanya ada dua, yaitu ascending sama descending. Ascending berarti diurutkan dari huruf abjad A sampai Z. Descending berarti mengurutkan huruf abjad Z sampai A, balik ya. Nah, dalam satu kasus itu pasti konsisten, membuat programnya ya konsisten. Kalau urutannya ascending ya ascending semua. Kalau descending semua, nggak boleh apa ya di istilahnya habis ascending, descending kayak dilompati kayak gitu istilahnya, nggak boleh, nggak ada. Dalam membuat program itu istilahnya konsisten itu penting. Karena nanti kalau nulis coding ya satu kasus ya udah satu algoritma itu nggak mungkin habis ini iterasi pertama ascending, habis iterasi kedua descending, nggak ada. Kalau milih ascending ya udah, maksudnya ascending kayak apa? Ini urut-urutannya. G itu kan ke E dan ke F, maka nulisnya kalau ascending, nah ini urutannya. Kalau descending berarti urut-urutannya F dulu, G, F dulu, itu maksudnya. Kalau saya menggunakan ascending ini, maka urut-urutannya kan hurufnya E dulu baru F, ini loh. Dari G ke E, dari G ke F, ya udah ditulis ke sini. Karena saya ngurutkannya berdasarkan ascending. Nah, G ke F. Oke. Terus berikutnya ini sudah ada deretan atau daftar kota yang akan kita tuju. Nah, sistemnya queue atau antrian yaitu FIFO. Oh, yang pertama masuk keluar. Ini sudah keluar, saya coret berarti berikutnya ini. Nah, ini dicoret. Oh, yang kita tuju adalah G, E. Dari G ke E. Kita tulis di sini. G, E. Oke. Setelah kita tuju, ya, dicoret. Berarti kita cari lagi. E punya anak kemana? Suksesornya. E itu punya anak ke C dan ke D. Ingat urutannya tadi saya pakai ascending. Ya udah tulis saja. E, C, E, D. Sesuaikan dengan tadi konsisten. Nah, berarti di sini kita tulis E, C, E, D. Oke. Nah, deretan ini sudah ada. Berarti berikutnya yang kita tuju lagi mana? Yang kita tuju ya sesuai tadi queue atau open antrian yaitu FIFO. Nah, ini dituju. Nah, G, F berarti dimasukkan ke sini deretan atau daftar yang sudah dituju, berarti G, F. Oke, sudah. Kemudian ini sudah dicoret. G, ini dicoret. Ini dicoret. Ya. F punya anak mana? Kita tulis suksesor. F itu punya anak ke urut-urutannya pakai ascending ya. F, C, F, I.
Berhubung C sudah ada ini ya, E, C, maka tidak boleh double. Biasanya di program bisa ngecek. Kalau ada yang double, tidak boleh. Maka yang perlu ditulis hanyalah ini, F, I. Karena sudah ada sebelumnya C. Berikutnya yang di 7, berikutnya yang mana? Nah, E, C. E, C ini dicoret. Karena sudah di 7 berarti tulis di sini E, C. E, C sudah di 7, anak dari C mana? Kita tulis suksesor dari C. C, A. Karena hanya ada satu, ya udah tulis saja C, A. Berikutnya yang di 7 mana kotanya? Oh, ini E, D. Urut-urutannya ya. Ini dicoret E, D. Ini sudah di 7 dimasukkan ke close. E, D. D punya anak mana? Suksesornya yaitu D, B. Ditulis di sini. D, B. Kok masih terus saja, Bu? Ya iya kan belum ketemu goal. Berhenti kalau ketemu goal. Nah, kalau sudah dicek semua notenya tapi tidak ada goalnya, ya nggak apa-apa. Dia akan berhenti dengan sendirinya sesuai jumlah not yang sudah dituju. Kalau notnya yang di peta itu ada 9, ya udah dia kalau sudah menuju 9-9-nya udah selesai. Gitu. Berarti tidak menemukan rutenya, tidak menemukan petnya. Ya. Dilanjut. Ini berikutnya yang dituju mana? Nah, F, I. Kita coret F, I. F, maaf ya kalau tulisannya ini agak susah apa ya, Pak? Saya pakai pen F, I. F, I punya anak? Tidak ada. Selesai. Berikutnya yang dituju mana? C, A. Dicoret. C, A. A punya anak? Punya B. Tapi sudah ditulis. Ya udah, nggak apa-apa ditulis di sini. Suksesor dari A. Ini ada sama dengannya sebenarnya. A, B. Berhubung B sudah ditulis di sini, tidak boleh double. Ini tadi belum ada tutup kurung. Nah, oh berarti nggak boleh double. Ya udah, langsung berikutnya D, B. Nah, inilah goalnya. Oh ya, goalnya adalah B. Berarti berhenti. Maka di sini ditulis D, B. Hasil close ini maka dibuat tree. Ya, hasil close ini dibuat tree. Caranya membuat ya tetap diurut dari ya tadi ya. Oh, kalau stack itu sistemnya adalah LIFO. Nah, maka yang ditulis pertama mana? DB, karena caranya nulis itu ini kan dari koma kemana ya. Berarti dari, maaf ya kalau nanti agak saya kecil-kecilkan. Nah, ini. Berarti ini dari D ke B. Berikutnya dari C ke A, karena di sini tidak ada node yang sudah saya gambar, berarti langsung tulis saja dari sini. Dari C ke A. Harus satu level ya, sejajar, maaf. Sejajar, maaf. Terus dari F ke I, berarti saya tulis di sini. Dari F, ini F, ini I. Kemudian ada E ke D. Nah, ini sudah ada D, berarti berikutnya di sini E. Terus dari E ke C, di sini sudah ada C, nggak perlu ditulis lagi. Dari G ke F, di sini sudah F, berarti di sini G. Kemudian berikutnya G ke F. Nah, G-nya itu juga di note awal, berarti saya hapus dulu. Nah, berarti G-nya harus di sini. Nah, ini ya. G ke F. Nah, F-nya harus disejajarkan. Ini saya hapus dulu, maaf. Bukan dihapus ya. Ditaruh agak. Nah, di sini. Sejajar ya, sudah sejajar. Terus yang ini, astagfirullahaladzim. Agak ribet.
harus sejajar dengan E. F-nya sejajar dengan E. Terus di sini ini sejajar seperti ini. Ini sejajar dengan C. Ini tadi di TI ya. Buatnya karena di sini kurang. Ya, tadi nyampe di sini. Nyampe di sini tadi E, C. Nah, C-nya sudah ada notnya, E-nya sudah. Terus G, F. Nah, G ini F di sini karena G sama E. Nah, ini kan posisinya dia ke sini. Terus G note pertama. Catatannya membuat nah, ini satu level. E ke C. Terus F ke I. C ke. Nah, sambil dicek ya caranya masangkannya disesuaikan dengan note yang ada di sini. Ya, disesuaikan dengan note yang ada di ini. Ya, yang ada di stack atau di close-nya. Otomatis ini sudah dapat dalam bentuk tree. Ini level 0. Saya tulis L0. Ini level 1. Level 1 ini level 2. Ini level 3. Sehingga path-nya atau rutenya adalah G ke E ke D ke B karena yang dituju adalah B. Goalnya B, titik awalnya G. Inilah hasil path-nya. Semoga bisa dipahami. Di sini juga ada contoh lainnya. Ya, saya hanya membedakan dari dan menujunya. Kemudian di sini ada latihan, tapi saya tidak meminta kalian mengerjakan. Nanti kalau Saman sudah selesai menyimak video saya, nah, sudah selesai menyimak materi dari Bu Nafi, terus nanti saya kasih link kuesioner ini di YouTube saya, nanti saya tuliskan di deskripsinya, saya kasih linknya, silakan diisi. Nah, ini yang sebagai presensi. Nanti setelah Saman ngisi langsung mencari Bu Nafi di ruang dosen dan saya absen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, saya ada keperluan ya sama-sama di kampus, cuma ada keperluan yang dimana untuk kepentingan perguruan tinggi. Jadi mohon maaf saya nggak bisa masuk ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.